ya adik-adik ya. Biokimia ini ya. Ayo glikogen, tadi belum terjawab glikogen. Jadi nasi tadi dicerna ya sama enzim yang ada di mulut menjadi oleh enzim amilase menjadi glukosa. Glukosa kemudian di lambung. Di usus halus kan sari-sari makanan diserap ya, diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah gitu kan ya. Nah, di dalam darah kemudian dilakukan metabolisme. Kemudian ada hormon namanya hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi ini Mbak Hani pasti tahu karena Mbak Hani dari IPA dulu ya. Glukosa disimpan di dalam otot menjadi apa? Apa Mbak Hani? Lupa ya? Sistem pencernaan kelas 2 menjadi apa? Glikogen itu apa sih? Boleh googling wes, apa itu glikogen? Salah satu jenis padi. Glikogen itu, boleh searching dulu deh. Glikogen itu apa sih? Ditemukan di dalam sel hati, Bu. Masa di hati dok glikogen? Coba saya searching lagi sih. Yang bisa dapat menjadi energi cadangan. Gula yang disimpan ya di dalam otot. Di hati juga ada sih. Di seluruh tubuh pokoknya disimpan di otot itu ya glikogen. Oke, selanjutnya adalah monosakarida ya. Monosakarida ini adalah gula dalam bentuk yang paling sederhana adik-adik ya. Nah, hanya beberapa atom saja, bisa 2, 3, 4, dan 5. Nah, monosakarida ini tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbohidrat yang lain. Nah, ini contohnya ya. Yang jumlah atomnya ada 3, itu contohnya ada gliseraldehid, ada dihidroksiaseton. Yang jumlahnya atomnya ada 4C, contohnya adalah eritrosa. Eritrosa ini kan sel darah merah ya, Adik ya. Kemudian jumlah atom C-nya ada 5, ini ribosa. Nah, gula ribosa itu di mana ada di pentosa ini? Di dalam DNA dan RNA kita ya. Makhluk hidup RNA-nya mengandung gula ribosa. Nah, yang 6 ini C-nya jumlahnya ada 6 ya, namanya heksosa. Contohnya adalah glukosa, yang tadi adalah gula, dan fruktosa, gula buah, galaktosa, gula dalam susu. Nah, ini ada ya strukturnya. Jadi, ini namanya adalah gliseraldehid. Karena ini seperti cermin ya ada ya, kalau kita ngaca kan, tangan kanan kita jadi tangan kiri, seperti ini ya. Yang ini kanannya jadi H, kirinya jadi OH. Beda di sininya aja Adik namanya sudah beda ya. Nah, ini adalah levoglyceraldehid, yang ini D, dextro dari kiri dari kanan gitu ya. Nah, ini eritrosa, eritrosit itu sel darah merah ya. Di sini cuma beda di mananya Adik? Oh, sama ini ya, eritrosa D, ini treosa. Cuma beda di itu HCOH-nya. Ini ya. Beda di sininya saja ya, ini dibalik ke sini gitu ya. Nah, itu adik-adik secara rumus empiris sama, tapi secara rumus struktur berbeda seperti ini. Nah, itu namanya sudah beda ya adik-adik ya. Nah, ini pentosa. Pentosa itu gula yang ada di dalam sel tubuh kita ya. Utamanya adalah di inti sel. Sebenarnya di mitokondria itu kan juga ada DNA mitokondria itu ada. Jadi pentosa itu ada di dalam sel dalam bentuk asam nukleat. Asam nukleat itu ada 2 ya, ada RNA, ada DNA. Jadi gulanya ada yang ribo, ada yang deoksiribo seperti itu. Nah, bisa disintesis dalam tubuh sehingga
pentosa ini bukan zat gizi esensial ya, karena tubuh kita kan bisa mensintesisnya. Jadi tidak perlu asupan dari luar karena tubuh kita bisa membuat sendiri atau mensintesisnya. Nah, ini adik-adik untuk D. ribosa, ini D. desoxyribosa. Beda di mana adik-adik ini? Rumus strukturnya beda di mana? Di H dan OH. Iya, di karbon nomor 2 ini adik-adik ya. Ini kehilangan oksigen, sehingga namanya sudah berbeda. Nah, gula ribosa yang menyusun RNA itu seperti apa sih? Bedanya dengan gula deoksiribosa? Ini sama-sama jumlah atom karbonnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rantainya ini juga sama. Yang beda di mana sih? Sehingga namanya kok beda? Ada yang tanda merah ini adik-adik ya? Iya, Bu. OH. Jadi kalau gula ribosa adalah di sininya C yang nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil OH. Nah, kalau deoksiribosa, atom C yang kedua berikatan dengan atom apa ini? Atom H itu apa kepanjangannya? Hidrogen. Ya, pinter. Nah, sekarang kita belajar yang monosakarida, tapi yang ada 6 karbonnya ya. Tadi karbonnya ada 3, ada apa saja ya? Karbon yang ada 3 tadi. Jadi monosakarida tadi ada yang karbonnya 3, ada yang karbonnya 4, ada yang karbonnya 5, ada yang karbonnya 6 ya. Nah, yang karbonnya 3 namanya tadi apa? Gliseralida, Bu. Oh ya. Yang karbonnya 4? Eritrosa. Yang karbonnya 5? Pentosa. Pentosa. Menyusun apa itu, Dek, pentosa itu? Gula pentosa itu menyusun apa? RNA sama Betul, Mas Luis. Betul. RNA sama Itu zat DNA. gizi esensial apa bukan sih? Gula pentosa itu zat gizi esensial apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena tubuh bisa mensintesis Iya, sendiri. Betul ya, nilai keaktifan hari ini dapat 100. Selanjutnya yang gula ada 6 atom karbon ya adik-adik ya. Contohnya apa saja ayo? Contohnya apa saja ayo yang 6 karbon, jumlah karbon. Glukosa, ya betul. fruktosa sama galaktosa. Betul sekali. Jadi glukosa atau dekstrosa atau gula anggur. Ini ada di sayur, buah, sirup, sari pohon, madu. Nah, tubuh hanya dipakai dalam bentuk deltaan. Yang D ini ya dalam bentuk D saja. Kemudian ini bisa diperoleh dari pati ya adik-adik ya yang sudah dipecah tadi. Jadi pati, sukrosa, maltosa, laktosa ini bisa dipecah, dicerna menjadi glukosa ya. Kemudian ini adalah sumber energi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak di dalam tubuh, ini bisa disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Nah, ini yang menyimpan glukosa menjadi glikogen namanya adalah enzim. Enzim apa? Enzim apa? Insulin. Iya, betul sekali. Apa akibatnya kalau tubuh kita kekurangan hormon insulin? Mungkin pankreasnya yang sudah nggak bisa produksi insulin, ada yang pankreasnya bisa produksi insulin tapi dikit, sehingga glukosanya ini bertebaran di mana-mana, tidak disimpan menjadi gula otot. Apa yang terjadi, adik-adik? Diabetes, Bu. Iya, ini adalah salah satu penyakit PTM ya, tidak menular yang sangat tinggi. Katanya penyakit masyarakat gitu ya, ini banyak sekali ya, dijumpai orang tua kita, kakek kita. Semoga kita tidak terkena ya, Dedek ya. Nanti kita jaga gaya hidup, pola makan, biar tidak sampai terkena diabetes itu ya. Ibu lanjutkan di fruktosa atau levolosa atau gula buah, adik-adik ya. Nah, ini adalah gula yang rasanya paling manis, adik-adik. Sebenarnya secara rumus kimia, secara empirisnya itu rumusnya sama dengan glukosa ya, hanya rumus strukturnya yang berbeda. Adik-adik sudah paham ya rumus struktur ya?
Yang kayak gini tadi loh rumus struktur ya. Nah, yang kayak gini-gini nih rumus struktur. Nah, ini loh Dek contohnya ya. Ini rumus empirisnya sama, C6H12O6. Cuma bedanya kalau glukosa, ini H, ini OH sama ya. Apa yang membedakan adik-adik? C yang pertama sama, nggak ada beda dengan galaktosa ya. C yang kedua nggak ada beda. C yang ketiga nggak ada beda. Oh, ternyata OH dan iya, betul. Di C yang nomor 4 ini adik-adik ya. Ini kalau glukosa ini hidrogen, kalau galaktosa ini adalah gugus hidroksil atau OH ya. Nah, di sini juga beda lagi. Di sini gugusnya OH, ikatannya ya. Nah, ini C-nya berikatan dengan atom hidrogen. Wes ya, paham ya? Jadi secara rumus empiris sama, ternyata rumus strukturnya itu loh Dek, beda dikit aja wes, beda nama ya. Nah, kalau yang membedakan glukosa dengan fruktosa yang mana? Kita lihat bersama-sama ya. Untuk C yang nomor 1 di sini berikatan dengan hidrogen, di sini berikatan dengan hidroksid. Gugus hidroksil ya, OH ya. Nah, ini berikatan dengan gugus hidroksil, ini berikatan dengan C2OH. Gitu ya, Adik-adik ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita cari perbedaan galaktosa dan fruktosa. Katanya rumus empirisnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. C nomor 1, ini berikatan dengan atom apa? C yang pertama, karbon yang pertama berikatan dengan Hidrogen. Kalau ini berikatan dengan Hidroksil. Nah, ini berikatan dengan apa? OH. Kalau ini Hidro. C2. CH2 dan OH. Gitu ya, paham ya adik-adik ya? Jadi beda letak susunan atomnya saja sudah beda nama. Nah, heksosa. Heksosa ini adalah tergolong oligosakarida. Galaktosa ini tidak terdapat bebas di alam ya. Ini adalah hasil pemecahan laktosa atau gula susu. Kalau manosa ini, ini masih monosakarida ya Adik ya. Ada manosa jarang terdapat dalam makanan. Ini di gurun pasir. Biasanya pada pohon mana, man dan salwah gitu ya. Man di dalam mohon maaf, yang umat muslim pasti kalau baca Al-Quran ada man dan salwah gitu ya. Man ini sejenis gula madu gitu. Nah, kalau salwah itu kan burung puyuh gitu ya. Man ini yaitu tadi dari pohon man gitu ya. Ini Ibu dapat teorinya ini Ibu dari buku ini ya, Dedek ya. Dari enggak kelihatan ya. Ini prinsip dasar ilmu gizi Ibu dapat di situ. Literaturnya itu ada di halaman Oke, kita lanjutkan. Tadi ada monosakarida ya. Tadi ada C-nya 3, C-nya 4, C-nya 5, C-nya 6 dan juga yang baru aneh ini ya, galaktosa dan manosa ini. Sekarang kita belajar disakarida. Jadi disakarida ini adalah sakarida ada 2 gitu ya. Jadi ini ada 2 rantai. Dua rantainya itu kalau glukosa dan fruktosa namanya apa Adik-adik? Ini kan ada 2 ya, ada 2 rantai ya. Disakarida kan dua gabungan dari 2 monosakarida gitu maksudnya ya. Monosakaridanya tadi kan yang sudah kita pelajari yang C-nya 6 adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa ya. Nah, adik-adik kalau fruktosa berikatan dengan glukosa berikatan dengan fruktosa namanya apa? Sukrosa. Iya, betul. Nah, kalau galaktosa berikatan dengan glukosa namanya adalah Laktosa. Iya, betul. Kalau glukosa sama glukosa?
Maltosa. Itu ya yang tadi Ibu bilang gula dari biji-bijian tadi. Adik-adik sudah bisa difahami ya ini ya. Disakarida dua maksudnya apa? Terdiri dari 2 monosakarida ya. Seperti itu. Jadi contoh dari disakarida ini ada sukrosa, itu adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa, ada maltosa, dia adalah gabungan dari glukosa dan glukosa, ada laktosa. Laktosa itu apa sih, Bu? Itu adalah 2 gugus monosakarida. Yang pertama adalah galaktosa, yang kedua adalah glukosa. Itu ya Adik-adik ya, ada trihalosa, 2 monosakarida dengan ikatan glikosidik dengan oksigen. Nah, ini adik-adik tadi adik-adik bilang sukrosa adalah gula dari tebu ya, atau gula dari bit ya. Nah, ini gula pasir itu adik-adik kalau kita analisa kimianya itu, zat kimianya ternyata 99% terdiri dari sukrosa yang dibuat melalui proses kristalisasi atau penyulingan. Adik-adik tahu ya, pernah main-main ke pabrik tebu ya? Nah, pabrik tebu itu, pabrik gula sih maksudnya, pabrik gula itu truk-trukan gitu ya tebunya ya, itu digiling halus, kemudian disaring, kemudian disuling pakai air panas gitu ya, pakai panas disuling, airnya diuapkan gitu sampai hanya terjadi padatan saja. Nah, padatan ini mengkristal jadi gula putih gitu ya, Adik-adik ya. Begitu juga pada gula merah, gula buah, gula sayuran, dan gula madu ini bisa dihidrolisis menjadi 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa, Adik-adik ya. Nah, kalau maltosa, gula malt, ini terbentuknya dari pemecahan pati biji-bijian ya, Adik-adik ya. Jadi pati itu kan sebenarnya adalah polisakarida. Jadi glukosanya banyak, maksudnya sakaridanya rantainya panjang, nah itu dipecah menjadi lebih pendek, yaitu maltosa. Maltosa ini dapat dihidrolisis menjadi 2 unit glukosa. Nah, adik-adik untuk menghidrolisis ini perlu enzim ya adik-adik ya. Nanti kita pelajari pada bab ke-15 ya, pertemuan ke-15, apa itu enzim itu apa saja, fungsinya kan dia adalah biokatalisator ya. Jadi tidak ikut bereaksi, tapi dia mempercepat, katalis hayati, dan seperti itu. Nah, selanjutnya ada laktosa, gula susu. Gula susu ini adalah laktosa dipecah menjadi hidrolisis menjadi 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa. Nah, kalau dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa ini rasanya kurang manis ya adik-adik ya. Jadi tingkat kemanisannya 1/6 dari sukrosa. Kalau sukrosa kan manis sekali ya adik-adik ya. Nah, ini lebih sukar larut dibandingkan dengan yang tadi ya, dibandingkan dengan sukrosa maupun maltosa ini kurang lebih sukar larutnya. Selanjutnya ada trihalosa. Trihalosa ini sama seperti laktosa ini ya, terdiri dari 2 molekul glukosa, tetapi kita bisa memperoleh ini dari gula jamur. Jadi jamur itu kan rasanya manis, gurih ya. Gurih itu kan sebenarnya perpaduan dari rasa asin dan manis gitu ya, menimbulkan sensasi gurih. Jamur itu dia ada gulanya, gula jamur namanya trihalosa ini. Jadi kalau kita mau mengekstrak yang namanya trihalosa ini, kita keringkan jamur, 15%-nya itu trihalosa, gula dari jamur ini. Juga adik-adik terdapat dalam serangga ya, dalam serangga ini juga terdapat trihalosa, tapi kayaknya untuk konsumsi serangga masih belum umum ya. Gila Kak paling mengonsumsi belalang dan segala macamnya ya. Tapi untuk kuliner di negara lain mungkin ada ya yang mengonsumsi serangga seperti itu. Selanjutnya gula alkohol. Gula alkohol ini misalnya ada manitol, ada dulsitol. Ini terbuat dari monosakarida manosa dan galaktosa. Terdapat pada nanas, asparagus, ubi jalar, wortel, dan rumput laut. Kalau inositol itu gula yang berikatan dengan alkohol siklis yang menyerupai glukosa ya, dasekam, serealia, menghambat proses. Jadi kalau konsumsi inositol ini sebenarnya adalah menghambat penyerapan atau absorpsi kalsium dan zat besi dalam usus halus. Nah, ini yang terakhir ya adik-adik ya, oligosakarida. Terdiri dari berapa rantai, Dek? Kalau di 2 ya. Kalau oligo itu terdiri dari lebih dari 2.
2 sampai 10 monosakarida ya. Contohnya ada rafinosa, stagiosa, verbacosa, itu terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi kita bisa temukan oligosakarida ini dalam biji tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan gitu ya. Fruktan itu terdiri dari pentosa dengan panjang rantai 3 sampai 50 unit adik-adik, terdapat dalam serealia. Serealia itu seperti apa ya? Beras tadi itu ya, gandum, bawang merah, bawang putih, dan asparagus. Nah, ini yang terakhir adalah polisakarida. Wow, tersusun dari berapa ribu adik-adik? Banyak sekali ya. Terdiri dari berapa unit gula sederhana? 3.000. 3.000. Wah, banyak sekali ya. Berbentuk rantai panjang lurus atau bercabang. Contohnya pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Pati itu terdapat pada serealia itu sekitar 70-80% ya adik-adik ya. Pada umbi 20-30%, pada kacang-kacangan 30-60%. Kalau dekstrin itu adalah hidrolisis pati yang lebih manis dan lebih mudah dicernakan ya. Glikogen adalah gula yang disimpan dalam otot tadi ya. Kemudian serat larut, ada pektin, ada gam, ada mukilase, glukan, alga ya. Untuk serat tidak larut ada selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Mungkin kita tidak bisa mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung selulosa dan lignin ya adik-adik ya. Karena kita tidak punya enzim untuk mencerna ini. Biasanya ini dicerna oleh kayak rayap gitu kan, bisa mencerna lignin ya, kayu itu. Karena dia ada enzim untuk memecah itu. Kemudian seperti rumansia, hewan memamah biak sapi, kerbau itu bisa itu dia mengkonsumsi selulosa. Kemudian prekursor karbohidrat. Nah, adik-adik, prekursor. Jadi ini adalah senyawa yang mendahului senyawa lain dalam jalur metabolisme. Nah, untuk metabolisme adik-adik itu adalah proses perombakan untuk menghasilkan energi ya. Ada anabolisme, ada katabolisme. Yang anabolisme itu adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki kloroplas. Nah, untuk yang kita pelajari kali ini adalah yang katabolisme ya, yang dilakukan oleh hewan, itu lebih ke perombakan atau pembongkaran atau pemecahan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat ini pati, starch itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya pati adik-adik ya. Jadi pati tadi berapa rantai adik-adik? Kan dia adalah polisakarida ya. Berapa rantai tadi? Berapa ribu? 3.000. Iya, ini panjang ya adik-adik ya. Tapi ini yang dilihatkan cuma sebagian kecil rantainya ya. Jadi pati ini adik-adik, wah panjang sekali, 3.000 ya. Ini diputus-putus. Itu namanya dihidrolisis ya adik-adik ya, pemecahan dengan ada air, ada bantuan air. Nah, siapa yang mecah? Ini ya, pati menjadi maltosa, ya kan? Nah, yang memecah adalah enzim amilase. Enzim amilase ini adanya di saliva. Saliva itu kalau bahasa Jawa ya, atau air liur gitu ya. Dan juga ada juga di enzim amilase ini juga ada di pankreas ya adik-adik ya. Ini ya pankreatik ini ya. Jadi pati dipecah menjadi maltosa. Maltosa dipecah lagi menjadi oligosakarida sampai akhirnya menjadi glukosa ya adik-adik ya. Seperti itu. Ini sumbernya dari Smith tahun 2005. Sudah bisa dipahami adik-adik? Ibu ulangi lagi ya dengan bahasa ibu yang lebih sederhana ya. Kalau ini agak rumit, jadi adik-adik pati itu polisakarida dipecah oleh enzim amilase ya, menjadi maltosa. Maltosa nanti dipecah lagi oleh enzim maltase menjadi glukosa dan apa gitu ya. Nah, glukosa, fruktosa, kemudian galaktosa yang lebih sederhana ini diedarkan ke seluruh tubuh. Itu kan yang nyerap di usus ya adik-adik ya. Dipecah-pecah itu kan dengan bantuan enzim ya. Sudah paham ya? Jadi polisakarida dipecah jadi oligosakarida, oligosakarida dipecah menjadi disakarida, disakarida menjadi monosakarida. Nah, yang monosakarida ini adik-adik yang disebut sebagai sari-sari makanan. Kalau kita belajar di SD dulu, di SMP, di SMA itu ya, sari-sari makanan itu ya itu, glukosa itu. Sudah tuh diedarkan
ke seluruh tubuh yang bawa darah. Jadi darah itu selain bawa sari-sari makanan kan bawa oksigen gitu ya. Dulu ya kita belajar ya. Nah, ini glukosa ini sek dipecah lagi nanti adik-adik, sek dirombak lagi menjadi energi kan? Di mitokondria dulu kita belajar di biologi molekuler ya, nanti dibuka-buka lagi catatannya. Jadi semua mata kuliah itu nyambung adik-adik sebenarnya ya. Jangan dilupakan ya kalau sudah dipelajari. Oke, jadi adik-adik enzim yang berfungsi untuk memecah karbohidrat itu ada enzim alfa amilase, beta amilase. Nah, ada sisi katalitiknya ya. Ini bisa memecah seperti itu. Substratnya amilopektin yang dipecah amilase dan glikogen. Jadi enzim itu adik-adik kalau kita pelajari dulu di SMA kelas 3 ya, itu ada sisi aktif gitu ya, gembok dan kunci. Jadi dia akan berikatan dengan substrat yang cocok. Kalau nggak cocok ya nggak mau berikatan ya si enzim ini. Kemudian ada enzim sakarase. Sisi katalitiknya ada sukrosa, maltase. Ini yang nanti adik-adik baca sendiri ya. Nah, ini ada karbohidrat, enzim, dan produk akhir pencernaannya. Jadi kalau karbohidratnya dalam bentuk fruktosa, ikatannya tidak ada, enzim yang tidak ada, monosakaridanya adalah fruktosa. Seperti itu. Ini juga dipelajari sendiri oleh adik-adik. Ini sifat dari isoform protein transport glukosa, ini juga bisa dipelajari sendiri. Nah, ini ada glikogenesis atau fase sintesis atau pembentukan glikogen atau gula atau tadi adik-adik ya. Jadi glikogen itu disintesis dari molekul-molekul glukosa alfa dextro, prosesnya terjadi di sitosol. Sitosol itu cairan sel itu ya, sitoplasma, dan ini memerlukan energi yang disediakan oleh ATP untuk fosforilasi glukosa dan uridin trifosfat atau UTP. Jadi glukosa ini difosforilisasi menjadi glukosa 4-fosfat oleh glukokinase atau heksokinase. Ini ya, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat seperti itu. Yang glikolisis setelah adik-adik ingat apa enggak ya? Pas pelajaran biologi molekuler. Semoga ingat ya, kalau nggak ingat nanti buka lagi adik-adik ya. Selanjutnya ada substansi organik karbohidrat. Jadi atom menyusunnya adalah atom apa saja yang menyusun karbohidrat adik-adik? CHO. Karbon, hidrogen. C itu karbon, H itu? Hidrogen. Oh itu apa? Oksigen. Iya. Nah, kemudian adik-adik karbohidrat itu memiliki gugus keton atau aldehid CO dan gugus alkohol atau OH. Alkohol merupakan salah satu derivat. Derivat itu turunan adik-adik dari monosakarida. Kemudian derivat karbohidrat karena menjadi fungsi dioksi menjadi gugus karboksilat. Kemudian asam-asam hasil oksidasi, contohnya asam glukonat, asam glukarat, asam glukonat, asam musat. Gula amino, contohnya D-galaktosamina, D-manosamina. Ciri utamanya gugus fungsi hidroksil OH dan ini kan seperti sudah ya. Nah, apa fungsi karbohidrat di dalam tubuh? Kenapa sih tadi kok sarapannya pakai nasi, nyemilnya pohong, singkong, ada umbi? Kenapa ya kita kok makan karbohidrat? Sebagai sumber energi, Bu. Betul sekali. Bisa nggak disimpan energinya di dalam tubuh? Bisa nggak? Simpannya untuk glikogen. Betul. Apalagi fungsi karbohidrat? Memegang peran sentral dalam metabolisme. Adik-adik, ini karena waktunya sudah habis, kan ini memang 2 kali pertemuan ya adik-adik ya. Ibu lanjutkan minggu depan ya.
Oke, kurang lebih Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya adik-adik ya. Minggu depan jangan lupa sudah waktunya untuk presentasi karbohidrat. Nggak tahu kelompok siapa nanti. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.